Hello YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun YouTube saya, Fatkar Razid Rafi'i. Dalam video ni saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Walaupun ini sebenarnya tak begitu penting, tapi kita tahu kan berapa lama tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Fatkar Razid bin Aiman. Saya merupakan student Bachelor of Islamic Finance and Banking. Alhamdulillah saya dah tamat pengajian dan setakat ni saya sambung balik study. Alhamdulillah sudah master di tempat yang sama juga, di Universiti Utara Malaysia. Saya pun ambil course yang sama, iaitu Islamic Finance and Banking ataupun Master of Islamic Finance and Banking. Malam ni saya untuk membincangkan pasal kos tu lah. Kenapa saya ambil Bachelor of Islamic Finance and Banking? Sebenarnya ini cerita yang amat panjang. Ada pertanyaan kenapa pilih UM? Karena rezekinya sudah di sana. Jadi sebenarnya banyak universitas di Malaysia yang bisa saya pilih. Cuma waktu itu saya apply di dua universitas, satu UIA atau International Islamic University, yang satunya lagi UUM. Di masa itu alhamdulillah rezeki yang saya dapat itu di UUM, karena waktu itu saya dapat email daripada UIA kalau my application ditolak. Tapi baiknya UIA itu hantar, dia ada doa tahu, dia doakan kita untuk berjaya dekat tempat lain. Masa tu alhamdulillah lah saya boleh masuk dalam UM. Ada sebuah pertanyaan kepada saya, kenapa saya ambil Bachelor of Islamic Finance and Banking? Kenapa tak ambil kos-kos yang lain? Atau bahasa Indonesia, kenapa tidak ambil jurusan yang lain? Karena dulu basic saya adalah pesantren dan saya suka belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan juga saya juga penasaran ataupun curious dengan what actually Islamic bank or bank itself doing, or what their business. Tapi masa tu masa saya sampai ke UM, saya sebenarnya ditawarkan kos-kos yang lain. Asal kalau kita apply di salah satu universitas di Malaysia, kita kena ada first choice, second choice, and third choice. Masa tu saya tak dalam pilihan pertama adalah Islamic Finance and Banking, and second choice masa tu International Business, tak silap, saya lupa dah. And then the third choice Business Administration, kalau saya tak silap lah. Memang bukan tak silap, tapi memang antara kos-kos yang itulah saya letak. Dulu pun saya sangat curious juga dengan bisnis sebenarnya. Tetapi why Islamic Finance merupakan my first choice, itulah ada the word Islam masa tu yang buat saya lebih curious lagi, lebih ingin tahu lagi apa itu Islamic Finance and Banking. Sebenarnya kekurangan saya masa tu adalah saya kurang basic dalam ilmu matematik. Asal dalam pesantren dulu kita tak banyak belajar. By the way, pesantren saya dulu ialah pesantren Darul Ittihad Boarding School. Dia berletak di Jawa Timur dekat Indonesia. Selama ni memang saya ada dekat Indonesia lah. Sebelum masuk universiti tu saya sekolah dekat sana. Tak apa kan kalau bahasa kita pada hari ni kita campur-campur. Kuliah di Malaysia mahal gak ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Untuk kawan-kawan saya yang ada di Indonesia atau sahabat-sahabat saya,
kuliah di Malaysia mungkin lebih murah kalau kita bandingkan dengan universitas ya, maksudnya universitas yang mungkin akreditasinya itu sama. Contoh kalau UM ya kita compare dengan kalau di Indonesia maybe dengan Airlangga ataupun dengan ITB ataupun universitas-universitas negeri lainnya ya. Soalnya ya UM itu salah satu universitas negeri di Malaysia atau kerajaan yang dia orang sebutkan. Jadi per semesternya itu beda ya. Kalau saya sendiri I'm a local student, so saya tuh bayar dalam 1,500 macam itulah. Tapi itu dah termasuk kita asrama, termasuk tuition fee ataupun uang tuition atau uang semester ya. Uang semester juga uang transportasi, soalnya di dalam UM itu ada bus. Uang kesehatan kalau nggak salah ada juga, dan lain-lain lah. Jadi ketika saya tanya kepada teman-teman di Indonesia bagaimana biaya kuliah di sana, kalau kita compare biayanya itu kadang lebih mahal. Kita compare fasilitas yang mereka dapat di sini dengan fasilitas yang di sana. Mungkin juga ya yang masa teman saya itu teman saya itu masuknya di swasta, jadi dia orang bagi harga yang lebih tinggi lah daripada Malaysia. Tapi kalau kita tengok pun swasta dekat Malaysia ini lagi mahal lah berbanding dengan yang kerajaan punya. Itulah mengenai saya nama saya, terus lepas tu campus saya dekat Malaysia, and then course yang saya ambil Islamic Finance and Banking. Lepas tu kenapa saya pilih UM, kenapa berapa cost dalam UM tu, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Habis itu sebenarnya saya buat video ini untuk pengenalan saja, tapi channel YouTube ini di masa yang akan datang selain akan menjadi vlog ya pribadi saya, sebenarnya saya tujuan saya membuat akun YouTube itu untuk merekam video-video di kampus waktu saya degree gitu. Jadi tapi sekarang saya mungkin akan memulai fokus saya di bidang banking. Jadi saya akan share mengenai ilmu-ilmu dalam bank. Sebenarnya mungkin banyak yang tidak tahu apa itu bank, bisnis apa. Kadang kan orang yang mohon maaf yang ada di kampung-kampung ataupun kerabat-kerabat saya yang di kampung mungkin ya, atau saudara-saudara saya atau sahabat-sahabat saya tidak mengetahui dengan detail apa itu bank, bisnis apa yang mereka jalankan, apa yang mereka tujuannya, apa kaitannya dengan ekonomi dan lain-lain, dan hukum-hukumnya. Karena kita tahu kan bank itu ada yang Islamic banking atau bank syariah, ada juga yang bank konvensional non syariah. Jadi di video yang akan datang, video itu belum saya buat, nanti tunggu uploadan selanjutnya. Insya Allah saya akan membuat sharing-sharing itu. Jadi dalam video ini hanya perkenalan saja, tambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin penting ya diketahui gitu. Jadi apa sih istilahnya, percaya ya, maksudnya apa yang saya terangkan itu memiliki kredibilitas gitu. Jadi saya itu harus mengasih tahu dong bahwa jurusan itu gitu, Islamic Finance and Banking atau keuangan syariah dan perbankan kata orang Indonesianya. Saya juga akan insya Allah ya masa yang akan datang, saya juga akan share potensi-potensi yang dimiliki negara jiran kita Indonesia, potensi yang sangat besar kepada Islamic Finance and Banking, potensi umat muslim salah satu terbesar di dunia kan, jumlah populasi muslim. Jadi itu adalah merupakan modal yang sangat baik lah untuk
bank syariah. Jadi kenapa? Tapi kalau kita tengok kan, dia punya aset dalam bank syariah pun populasinya. Jadi apa yang mengakibatkan hal itu terjadi? Jadi mungkin saya akan share di video-video yang akan datang. Jadi terima kasih sudah nonton video yang ini. Ini adalah introduction. Jika kalian merasa video ini penting dan bermanfaat, boleh di-share. Tapi kalau tidak penting ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah mampir dan nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye YouTube.